Oke, selamat datang kembali di sisi lain kelas, obrolan santai tapi serius yang tidak masuk silabus. Mantap. Kita hari ini mau ngobrol apa? Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Nah itu, dikenalin dulu dong. Sedikit berbeda nih formasinya. Ya, saya Herdi. Ada udah Herdi berubah. Iya, berhijab, saya ya. udah hijrah kebetulan. Hijrah. Jadi Oke. perkenalan dulu mungkin. Bolehlah kita dulu nih ya, biar ada konteks dulu nih ya. Beberapa minggu yang lalu kami itu udah ngobrol tuh perkenalan diri. Kemudian keresahan-keresahan selama kita ngajar jadi dosen. Kita nggak sebut di mana ngajar dan dosen apa sebetulnya ya, tapi kadang keceletot ya nggak apa-apa lah ya. Wah. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit Jadi ada sensornya gip apa. gitu. Ada Oke. editornya ini. Bolehlah kita pengen kenal sama Bu siapa Oke. gitu. Kemudian sekarang kegiatannya apa gitu. Bintang tamu kita yang pertama. Oke, silakan Bu. Silahkan Ibu. Oke, halo. Kenalin saya Ayu Mutiara. Nah, tapi tadi disebutnya Yura. Nah, memang itu panggilan saya. Sebetulnya panggilannya banyak. Jadi saya bisa tahu itu teman dari masa yang mana. Karena Oke. panggilannya berbeda. Ya, Strategi itu isi. Ada yang Ayu, ada yang Mutia, ada yang Tia, ada yang Tiara. Wah, banyak banget ya. Gitu. Nah, tapi kalian bisa panggil saya Yura. Kegiatannya mengajar di TIT gitu kan ya. Di Kampus gitu ya. negeri di Kota Bandung. Betul, kampus negeri di Kota Bandung, jurusan kesehatan. Gitu. Inilah itu. Iya. Udah paling itu aja. Itu, oke. Kegiatannya apa? Iya ngajar dong. Ngajar berapa tahun Bu sudah ngajar? Ngajar berarti dari 2019. Udah 6 tahun ya. 6 tahun. Baru Paling 6 senior. tahun dong baru. Oh iya. Paling senior di antara kita, Bu. Iya. Kalau sejauh ini Langsung ngajar berasa tua. nyaman atau gimana Bu? Nyaman banget, Pak. Karena Alhamdulillah. menyalurkan perempuan itu kan banyak sekian ribu kata per hari. Oh, Jadi saya nggak perlu Kata ustazah siapa? Nggak perlu marah-marah di rumah. nggak perlu cerewet di rumah karena sudah di kantor. Pantesan istri saya juga nggak pernah ngomel. Udah ngomel di sekolah dia. Iya, gitu Pak. Jadi menghabiskan apa yang harus dikeluarkan. Kalau dulu cita-citanya apakah jadi pengajar atau ini karena kebetulan atau gimana Bu? Ceritanya tuh. Iya kebetulan Pak. Kebetulan. Kebetulan. Gitu. Cita-cita saya jadi istri solehah aja. Masya Allah. Masya Allah. Aku nggak expect-nya kan. Iya, tapi Enggak. Tahu gitu aku siapin tuh. Enggak. Cita-cita saya dulu jadi psikolog. Kalau Jadi psikolog, cuman orang tua tidak intensinya tidak ke sana gitu. Pokoknya intinya anak perempuan jadi orang kesehatan. Oke. Gitu. Jadi akhirnya saya mengambil jurusan kesehatan di S1, profesi dan S2. Gitu. Tapi alhamdulillahnya justru jurusan saya banyak banget muatan tentang ilmu psikologinya. Menyerempet-nyerempet ke sana. Jadi tetap happy sih. Oke. Tapi nyinggung yang tadi kebetulan, tapi saya sebenarnya nggak percaya adanya kebetulan. Apa tuh, Pak? Tetap. Semua sudah Semua sudah. tercatat di Lauhul Mahfuz. Oh, Masya Allah. Itu ya maksudnya Mas ya. Sudah digariskan. Dan tidak ada kebetulan itu. Oke. Yang ada itu apa kata Pak Zikri? Qadarullah. Iya begitulah. Bertemunya kesempatan dan kemampuan. kan? Oh, wah. Jadi terjadilah seperti itu. Jadi nggak ada tuh kebetulan, keberuntungan tuh nggak ada. Kalau saya percayanya gitu. faktor laki tetap ada kan? Saya tidak percaya itu. Kalau saya Debatnya itu yang begini tuh. Bu. Kalau Ibu gimana Bu? Faktor laki percaya nggak? Enggak. Enggak. Sama dengan Mas ini gimana? Kan kita sisi kanan sama. Sisi kiri berarti yang kontra Iya, ya. Devil advocate. Ashabul Yamin ya. Sabul Yamin. Golongan kan? Oke, kita buat masuk jalur lagi nih. Oke, ya. Ini kan boleh, perkenalan kepada bintang tamu kita nih ya. Kami tuh kemarin Bu sempat ya cukup panjang debat mengenai beberapa pandangan lah ya. Pengennya sih nggak serius, tapi kadang nyerempet-nyerempet jadinya serius juga gitu. Salah satunya adalah isu-isu yang ada atau keresahan-keresahan yang ada yang terjadi di lingkungan masing-masing mengenai bagaimana cara mengajar, kemudian output prodi itu misalkan seharusnya seperti apa, penilaian harusnya seperti apa gitu. Nah tapi kita bicara di sudut pandang yang personal aja, yang memang nggak terlalu Nggak gimana nyangkut-nyangkut sama siapapun gitu. Lembaga. ya, gitu. Oh, Enggak, aduh. jadi POV lebih, kita ya, aja. POV kita aja. Kalau misalkan sebagai ini ya, sebagai contoh gitu. Kalau kemarin saya itu bicara tentang atau kami sebetulnya tapi punya sudut pandang masing-masing mengenai kenapa mahasiswa sekarang itu dibilang
apa ya, kayak misalkan attitude-nya kurang lah, apakah benar gitu kan, terus kenapa sih bisa kurang begitu. Nah itu dulu deh ya, kira-kira Bu Yura merasakan hal yang sama nggak? Kalau misalkan dikatakan seperti itu. Iya, merasa sih, tapi mungkin tidak mayoritas ya. Gitu, tidak mayoritas gitu, hanya sebagian kecil gitu. Balik lagi itu pada dasarnya menurut bapak-bapak nih, ngaruh nggak dari jurusan? Ada nggak ngaruhnya? Karena biasanya kalau yang saya lihat di lapangan, biasanya ya kayak anak teknik dengan khasnya sendiri, kulturnya anak sendiri kesehatan gitu ya. dengan gitu. Gitu kan. Jadi mungkin kayaknya kalau di kesehatan sendiri relatif sedikit ada sedikit kejadian seperti itu. Oke. Gitu. Boleh dikasih contoh nggak Bu? Yang dulu nggak ada, sekarang ada. Yang barusan sedikit tuh yang kayak gimana? Nah itu justru mungkin attitude-nya bukan terkait ke sopan santun banget ya Pak, tapi lebih ke ini sikap terkait menerima tekanan. Menerima Gitu, tekanan. menerima tekanan. Iya. Contoh misalnya tekanan apapun ya sebenarnya. Contoh yang paling baru adalah dulu ketika saya skripsi gitu atau tesis, itu kan kita yang butuh ya. Iya betul. Gitu. Mau dosennya ada, nggak ada, nggak bales, kita datang. Kita Nungguin nungguin. tuh, dari pagi sampai sore. Iya betul, gitu. Nah kalau anak zaman sekarang, nge-WA-nya ini Pak, sopan. Iya. Tapi, ya Assalamualaikum Ibu, apakah berkenan, saya ingin, jadi menyampaikan maksud dan tujuan ya, apakah bla 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 bla, apakah Ibu ada waktu, tapi di bawahnya gitu, saya ingin bertemu Ibu pukul 1 di siang hari ini. Apakah bisa gitu? Apakah bisa? Iya sama. Gitu. Jadi emang sama kayak gitu. Kata-katanya masih baik ya gitu, runutan chatnya juga sebetulnya masih sopan, tapi ada intensi-intensi yang sebenarnya kayaknya itu tuh nggak perlu di-mention. Jadi Kok kesannya, jadi ngatur misalnya? Anda ngatur kayak saya gitu kan? Saya juga sering kayak gitu tuh, merasa kayak gitu. Iya, nah mungkin lebih ke hal-hal yang kayak gitu. Atau misalnya pernah juga kejadian di rekan saya yang lain gitu ya, yang satu prodi anaknya udah dijanjikan sebelum zuhur, karena setelah zuhur kita ada kegiatan lain gitu, ada meeting atau apapun. Ternyata anaknya datang jam 2:30 sore. Iya, iya. Itu datang apa mampir itu? Gitu, jadi mungkin attitude-nya lebih ke hal-hal yang kayak gitu. Kalau misalnya yang tidak sopan secara verbal gitu ya, atau secara Face to face gitu atau enggak Ibu Enggak. di depan mata Ibu sendiri? Secara perilaku Enggak langsung ada. gitu enggak. nggak ada. Luar biasa Nggak ada. ya. Pengen ngajar di kampus Ibu saya. Wah, Undang lah Bu sekali-kali. Kalau aku boleh share juga Bu ya, pengalamanku kalau mungkin beda ini ya, mungkin beda lingkungan, beda kultur Iya, juga. betul. Jadi sekalian ngejawab juga. Kayaknya sih itu emang berpengaruh ya di mana kita ngajar ya. Kalau Setuju. misalkan kayak janjian kayak gitu-gitu, sebetulnya kalau saya pribadi anggap itu pasti mereka ada kekurangan gitu. Kalau yang aku concern sih sebetulnya gimana cara mereka nyambung juga tadi yang kata Bu Yura, menghadapi tekanan gitu. Iya, Jadi kalau daya misalkan tahan. kami menuntut sebagai pengajar misalkan untuk hadir misalkan ya, untuk hadir jam segini tolong hubungi saya bla 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 bla, itu mereka tuh nggak bisa apa ya, memenuhi harapan itu sih gitu ya. Walaupun kemarin kami sudah bahas, kita pernah menyangkutkan ini dengan kondisi pada saat itu apa COVID ya Mas Wilan ya, Iya, Mas Aku iya. ya. oh COVID iya itu sih, tapi berpengaruh nggak COVID sih, ngaruh gitu kan? juga ya. Iya, gitu kan. Sama ke tingkat kedisiplinan ya Pak ya? Betul gitu. Karena ngaruh produk juga mungkin mahasiswa yang gitu. sekarang kan waktu SMA atau SMP iya, nya itu gitu. kan yang COVID itu. Jadi kalau saya sih jadinya itu pasti ada, tapi saya sih lebih memilih memaklumi karena ada kondisi-kondisi yang membuat mereka seperti itu. Walaupun itu kan teorinya tuh, karena kalau di lapangan beda lagi ya. Marah-marah pasti Itu kritik. marah-marah gitu. Kalau Mas William, Mas Sakur gimana tuh? Mas Wildan dulu gimana? Karena aku nyubi. Kaitannya yang tadi itu, kalau saya sebutnya degradasi moral gitu ya, tapi nggak terlalu se-ekstrim itu sebenarnya. Benar kata Bu Yura, yang kayak gitu-gitu juga terjadi ke mahasiswa saya juga. Plus, kayaknya memang ada karakteristik kultur tertentu gitu di jurusan tertentu, di bidang keilmuan tertentu gitu. Kalau yang kesehatan memang, atau mungkin ada ini ya, kaitannya sama background pendidikan yang sebelumnya gitu. Kalau yang kesehatan anak IPA, kan anak anak IPS IPA gitu. gitu, terbiasa dengan belajar gitu. Iya. IPS mah berantem enggak ya. Iya. Maksudnya mungkin Iya. ada pengaruhnya ke situ juga gitu. Sementara yang ke prodi-prodi bapak-bapak ini kan
kebanyakan yang itu, yang IPS tadi. Iya betul. Yang background knowledge-nya IPS. Berantem itu. Kan ilmu sosial, berantem harus gimana nih penyelesaiannya. Oh iya, penyelesaian problem solvingnya Iya, kan. konflik sosial. Itu bagian dari penyelesaian gitu. Mungkin ada ke situ juga. Begitu juga dengan disiplin ilmu yang lain gitu. Kayak saya pernah ngajar di fakultas IPA ya, MIPA gitu. Sangat baik gitu. Sangat baik, sangat rapi apapun. Santun ya. Santun, Tepat kalau waktu, ngerjain ya. tugas tuh bagus semuanya gitu. Nanya Jadi, terus lagi apa nanya ya? terus gitu. Jadi terlalu aktif gitu. Shock ya. Ada yang mau bertanya, saya Iya, gitu mulu. kan Pak biasanya. Beres-beres. Karena saya pernah ngajar di sosial juga kebetulan. Oh, gitu. Di jurusan lain. Pada diem. Saya harus banyak. Effort ya. Iya, jadi bukan ada yang mau bertanya, tapi saya mau tanya, nanti yang lain jadi kepikiran kan, pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu. Kalau di jurusan sendiri saya nggak usah nanya, mereka udah nanya duluan. Oh gitu Bu. Wow. Jadi kadang jamnya ini Pak Molor. molor gitu. Jadi kalau di jurusan saya ngajar itu jamnya molor, mereka happy aja. Oke. Tapi ketika saya ngajar di mata kuliah kesehatan tapi Di di prodi jurusan lain. lain gitu ya, di prodi lain, nah mereka kalau molor justru nggak mau, karena nggak ada yang nanya. Oh gitu. Gitu. Ini juga sering ditanya nih Bu. Memang terjadi Bapak kenapa nggak masuk katanya? Mungkin itu sih. Ya itu aja mungkin. Nggak ada yang Oke. lain. Terus ini Bu, kalau ngajar itu sebetulnya kita itu kan relatif masih baru lah ya sebagai dosen ya, masih di bawah 10 tahun lah kurang lebih. Saya kemarin juga dengan Mas Wil dan Mas Sakur sama Uda Herdi, kami sharing tentang apa sih culture shock yang kita temukan ketika kita beralih profesi dari profesi sebelumnya, pekerjaan sebelumnya ke pekerjaan sekarang misalkan sebagai dosen. Ya 6 tahun kebelakangan nggak terlalu lama lah ya. Kita korek-korek dikit nih pengalaman Bu Yura tentang apa sih yang menjadi apa ya mengagetkan lah ketika masuk ke profesi ini gitu sebagai dosen gitu. Kalau pas ngajar mungkin nggak terlalu ya Pak, tapi justru mungkin hubungan sama senior Oke. gitu, karena kan dosen yang lain ketika saya masuk seumur ayah saya gitu ya, seumur ibu saya gitu, jadi wah harus bersikap profesional, tapi ya banyak hal lah yang menjadi pertimbangan gitu. Kalau misalnya ngajar di kelas relatif buat saya pribadi sangat menyenangkan, mungkin karena passionate aja di situ. Oke. Kalau boleh disepil nggak Bu? Maksudnya profesi sebelumnya itu apa gitu? Jadi biar penonton tuh bisa ngelihat adaptasinya tuh. Saya Sesignifikan apa? supervisor. Perpindahannya. Saya supervisor di salah satu industri farmasi. Gitu. Jadi, nah kebetulan saya supervisor di bagian produksi. Jadi memang lebih sering ketemu orang, lebih sering urusan sama orang gitu. Jadi memang ketika ngajar nyaman-nyaman aja karena sebelumnya juga sudah begitu. Karena di bidang pelayanan ya Kang maksudnya gitu. Terus apalagi? Ada profesi lain yang lebih jauh gitu dari profesi yang sekarang. Yang sebelumnya itu profesi pertama Ibu. Iya, profesi pertama yang formal. Yang formal, Yang iya. formal. Oh, berarti ada yang informal dong? Ada dong. Apa tuh? Waduh, apa dong? Ini yang formalnya nggak ditanya lagi ya? Udah gitu. Nah itu Boleh kalau mau itu dijelasin. Bu, signifikan nggak? Maksudnya adaptasinya? Apakah kagetnya itu tingkat? Enggak Pak, nggak signifikan karena ibu saya juga dosen. Oh. Ada Gitu. ini. Ada Ibu saya dosen, ada ayah influence saya. dari Ada terah. Ayah saya wira swasta, seorang pengusaha, ibu saya seorang dosen. Ada Jadi genetik. dari kecil saya melihat ya sama kayak anak saya sekarang gitu ya. Ketika saya ngajar, dia pulang sekolah, dia melihat gitu. Dan saya juga mengalami hal yang sama sehingga ya aman-aman aja, nggak ada yang bikin wah gitu ternyata jadi dosen begini, nggak ada karena saya melihatnya seumur hidup. Wow. Iya. Atau orang tuanya nggak ngeluh kayaknya ya. Ngeluh. Oh ngeluh. Ngeluh dong. Kalau Ibu ngeluh nggak Bu? Ngeluh dong. Nanti pelan-pelan. Aduh ya Allah keluarnya ini nanti. gitu. Apa laporan penelitian belum ah gitu-gitulah. Oke. Tapi itu kan barusan pekerjaan yang formal tuh. Iya. Artinya kan ada yang informal dong. Boleh nggak diceritain? Karena kami juga cerita tuh. Wah, boleh dong. Jadi Sharing. oh menarik ya gitu. Nanti aku ceritain. Oke. Coba yang Bu Yura. Kalau Pak Zikri justru ini pekerjaan formal pertamanya. Ya bisa dibilang ini salah mungkin kedua lah ya. Karena sebelumnya saya juga
seorang karyawan lah di industri. Itu formal juga ya? Formal dong. Iya, formal. iya. Ada kontrak dan lain-lain. Ya gitu sama ada. kita sebagai alumni karyawan ya, Iya, Pak. gitu. Informalnya tapi saya juga ada gitu. Nah, cuman kan yang lain udah denger kalau cerita saya, cerita ibu kan belum. Oh, Boleh nggak tuh diceritain informalnya apa? Boleh. Seseru apa tuh? Boleh, seru banget sih Pak gitu, dan sampai sekarang juga mungkin yang namanya hal yang kita suka itu nggak bisa bener-bener lepas ya Pak gitu. Nah mungkin kayak bapak-bapak suka olahraga kan gitu, saya juga sama, saya punya olahraga kesukaan gitu ya gitu. Terus kalau dibilang bekerja enggak sih, tapi nah lucunya saya suka olahraga, hobi olahraga. Saya justru mengambil pekerjaan informal di bidang olahraga justru ketika saya udah jadi dosen. Wow. Gitu, jadi saya ngambil sertifikasi pelatih yoga anak karena saya sangat suka anak-anak. Murah gitu. Murah tuh pelatih instruktur Yoga anak. Yoga anak. Baru tahu tuh saya ada yoga. Iya, jadi khusus ke anak Pak. Jadi saya senang berbagai macam. Saya senang eksplorasi olahraga Pak gitu. Kayak dari mulai yang keras-keras kayak Muay Thai gitu saya nyobain. Gitu sampai yang lemah lembut ya, yang pilates, yoga gitu juga saya nyobain. Lemah lembut tapi gitu. kenceng gitu Bu. Iya, cuman kan Ketarik gitu kan yoga kan. iya, harus pilates gitu segala macam gitu. Jadi acro yoga dan pokoknya segala macam dah saya nyobain sampai akhirnya nemu apa yang saya sukai gitu. Kayak dulu zaman lari, saya nyobain juga lari. Ternyata nggak suka lari, seneng jalan aja. Sukanya menghadapi langsung, nggak suka lari. Fight or flight. Iya. Siap. Nah gitu, jadi akhirnya saya ngambil sertifikasi yoga anak, pelatih yoga anak karena saya suka ngadepin anak-anak. Penelitian-penelitian saya rata-rata anak, terus saya seneng ketemu anak. Iya. Jadi akhirnya ya udah deh, saya suka olahraga, saya suka anak, ya udah ngambil ini. Oke. Kayak gitu. Jadi itu pekerjaan informalnya. Strategik sekali ya memang ya. Gitu. Ya, menemukan apa yang disukai itu berapa lama sih setelah masuk ke dosen atau sebelumnya sudah? Enggak, sebelumnya dari zaman sekolah kayaknya Pak. Oh, udah suka cuman belum kepikiran untuk menjadikan Jadi itu salah satu profesi ya. Iya. Gitu. Terus ya di bidang lain kayak olahraga, bahasa, seni, saya suka semua sebenarnya Pak. Gitu. Jadi mungkin tahu banyak tapi sedikit-sedikit. Kan ada orang yang tahu sedikit tapi sangat dalam mungkin ya gitu. Nah, saya mungkin tipe yang seneng mengeksplorasi hal-hal yang baru gitu. Generalis. Iya, kayak misalnya generalis saya ya. seneng banget ini Pak, zaman awal-awal Iya. apa namanya, wall climbing. Iya. Saya nyobain juga. Pokoknya segala nyobain lah. Oh, gitu ya, hebat ya. Bukan FOMO ya, beda ya? Enggak, nyobain emang pengen bisa. Jadi bukan lihat orang lain Pak, tapi saya pengen bisa, saya bisa apa enggak ya. Kalau nggak bisa ya nggak usah maksa Kalau juga. FOMO kan rame dulu. Kalau ini kan yang Bu Yura cobain tuh hal-hal yang spesifik justru yang nggak banyak orang ikutan malah ya. Yang wall climbing itu kan cuman segmented banget kan. Tapi Bu Yura pengen gitu. Iya, jadi nyobain aja sih Nggak Pak. FOMO itu. Melihat. Penasaran aja kayaknya. Iya benar, penasaran. Penasaran ya. Ya benar. Jadi rasa penasarannya tinggi ya, Bu? Wah, ya mungkin ya. Gitu. Iya anak dosen. Harus ya? Terus barusan dibilang tuh seni tuh. Kami juga suka seni ya, karaoke gitu. Cuman Wah. kayaknya seni musik agak kurang sekarang. Kalau agak kayak pidato sih bapaknya. Bukan kayak nyanyi sih. Bu Yura pernah ada pengalaman kerja di seni juga? Iya, Oh, ada juga. gitu. Jadi dulu awalnya memang dari sekolah sih, Pak, kalau saya. Jadi Sekolah. Iya, dari sekolah. Jadi semua berawal dari sekolah. Ya awalnya memang pasti yang pertama pasti dari keluarga ya. Ibu saya dulu penari, ayah saya dulu bermusik. Gitu. Sehingga mungkin di rumah sudah terbiasa melihat hal-hal seperti itu. Tapi orang tua saya melakukan itu sebagai hobi. Hobi ya. Sehingga punya pekerjaan formal. Akhirnya kayaknya nular ya hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya saya juga melakukan hal serupa gitu. Jadi saya belajar alat musik gamelan. Saya lebih suka yang tradisional gitu Pak gitu. Kayak kalau gitar, piano kayak saya nggak bisa Bisa gitu les emang karena gitu nggak Bu? nggak les sih karena dari sekolah aja. Oh, dari sekolah. terus di rumah ada alatnya. Gitu. Kalau gamelan itu khas mana sih? Alat musik khas dari Ya daerah? kalau saya mah Sunda ya Pak ya. Gamelan Sunda. Kan Asli di Jawa orang Bandung? juga. Iya, ayah saya orang Bandung, ibu saya orang Kuningan Jawa Barat. Jadi dua-duanya Tinggal di Bandung Sunda. dari kecil? Gitu. Enggak, saya pindah-pindah karena ayah saya pengusaha sehingga pindah-pindah kota. Gitu. Nah, kalau orang mana tuh sebenarnya domisili atau asal atau lahir? Itu saya juga bingung Bu. Iya kan? Saya lahir di Bandung. Besar di mana? Kan pindah-pindah. Agak bingung ya. Bingung juga ya. Kan jadi kalau ditanya orang mana, Iya. bingung Bapak. Mungkin misalnya lebih ke genetiknya dari mana gitu. Bandung berarti Ya, saya lahir dari di Bandung.
Sunda Kayak Kuningan. Sunda pisan. Kalau orang bule itu biasanya origin from where gitu kan. Jadi kayak dia turunan mana gitu. Iya, keturunan genetik. Cuman kalau orang bule mah ditanya sama orang dari negara lain. Kita kan masih satu negara. Iya bener, orang Indonesia aja nggak sih, Jawa Barat gitu ya. Nggak banyak Iya. Jadi provinsi berarti ya? Apa kabupaten? suku kayaknya kalau kita ya. Iya. Suku Iya, bisa mencerminkan genetik seseorang dari sukunya, dari kebiasaan, kultur dan lain-lain. Jadi belajarnya itu Pak gitu. Mas, kamu kan orang Jawa ya, tapi nggak begitu apa ya ngomongnya juga. Tapi kalau aku Masa begitu ngomong, Saya mau kelihatan Jawa. Buat saya yang orang Sunda mah kelihatan. Dua-duanya Jawa ya. ketinggalan pisan ya Pak. Gitu. Dua-duanya sama Jawa. Saya paling itu kalau Cuman saya udah dia ngomong, lebih kental. Oh iya. Dia lebih medok. Iya betul. Karena Jawanya saya kan masih nggak terlalu ke timur. Oh iya bener ya. Saya kan Purwokerto tuh, perbatasan antara Jawa Barat sama Jawa Tengah, udah di wilayah barat tuh. Jawa Tengah bagian barat maksudnya kan. Dan dialeknya kan juga pakai A, nggak pakai O. Kalau di tempat kamu kan pakai O. Contohnya. siapa tuh di dia sapa. Ini Sopo di sini. Dan B-nya, Saha. Sopo. Iya. terus B-nya itu di aku lebih tebal gitu, ngomong B, D. Bahkan bahasa Jawa pun itu ada kurang lebih 10 atau berapa gitu dialeknya. Oh iya bener. Terus beda-beda setiap daerah. Oh iya sih, saya pernah ke Cirebon juga, sempat Beda lagi tuh, tinggal di Cirebon, iya. itu Jawanya beda lagi juga ya Pak? Itu Jawa juga tuh, Jawa, tapi beda lagi. Jawa Jawarehnya. Jawa Sawareh katanya kalau Cirebon. Cirebon ya, iya ya. Indramayu juga kan. Iya Indramayu, betul. Ya menarik ya. Kalau aku sih biar nanti juga yang lain ikut share. Ke dosen itu yang paling aku kagetin tuh administrasinya Bu. Jadi waktu masuk tuh udah bikin sister belum? Hah, sister? Siapanya brother itu gitu kan? Padahal kan bukan itu maksudnya, itu sistem untuk penilaian dosen gitu kan. Kemudian beban atau BKD, beban kinerja dosennya misalkan semester berapa. Wah itu sama sekali nggak ada yang ngajarin gitu, sama sekali nggak ada yang ngasih tahu kamu tuh dosen baru yang harus kamu lakukan tuh ini. Jadi benar-benar literally learning by doing aja. Iya, gitu. tahu-tahu nggak cukup angkanya gitu ya. Betul, gitu. Dan saya pernah ketinggalan sama satu angkatan saya karena waktu itu kami belum tahu ternyata kami harus meneliti paling tidak terlibat dalam penelitian sehingga nama kami tertulis di sebuah artikel gitu. Kita nggak ada yang ngasih tahu. Satu prodi dosen barunya penelitiannya 0, prodi lain tuh punya gitu kan. Nah itu yang bikin ini ya, maksudnya kayak, aduh kok nggak ada yang ngasih tahu ya gitu. Sakit hati. Ya bukan sakit hati sih, lebih ke kaget dan kecewa karena akhirnya kan itu berdampak pada karir kita kan. Betul. Karena kan Kecewa sama pimpinan ya maksudnya. karena gimana? Aduh bercandaan tapi jurang. Lanjut lagi. jadi hal-hal yang seperti itu kan masih salah satu. Belum lagi kalau misalkan dibahas satu persatu penelitiannya yang tridharma itu kan penelitiannya, pendidikannya, pengabdian pada masyarakatnya. Oh banyak banget gitu kan. Nah dan itu sangat jauh dari pekerjaan saya yang sebelumnya yang mungkin bisa dibilang beban kerjanya tidak sedetail itu mungkin ya. Kalau banyak sih Mungkin cuma fokus satu hal doang. satu hal, dan itu sebetulnya ternyata kerjaanku yang dulu menurutku capek ternyata yang sekarang tuh lebih capek dalam konteks pikiran gitu ya. Banyak banget itu yang harus dipikirin. Kalau aku sih gitu. Makanya aku agak kaget Bu Ira, kok nggak kaget ya? Iya gitu. Masa kaget ya? Perbedaan yang Kemarin kita signifikan kaget gitu ya. semua soalnya berempat. Iya kan, kaget. Iya, mungkin balik lagi gender mungkin ngaruh ya, Pak. Kalau aku gini, kalau Perempuan POV ku kan udah biasa. Kalau menurut aku dosen tuh malah justru dia harus pandai multitasking loh. Memang iya kan? Jadi pertama kali itu kaget kok gini ya. Jadi aku tuh bingung mana dulu yang mau dikerjain gitu. Karena semua dalam waktu yang sama ya. Iya, parah. Ya, dan Sebenarnya saat itu juga. cara berpikirnya akhirnya mungkin aku doang ya. Itu harus fokus satu-satu gitu, Bu. Nah, mungkin kalau perempuan kan udah biasa multitasking. Iya betul. Jadi ngerasa fine-fine aja. Iya. Itu sih yang aku kagetin. Kelihatannya santai tapi ternyata di belakang kita itu ada tagihan ini. Iya betul. Belum lagi cicilan ini, cicilan itu. Belum lagi tagihannya orang lain. Tagihan orang lain. Wah, curcol ya. Gimana Mas Sultan gimana? Iya, yang Dia mah nggak pernah kerja informal, pernah sih. Tapi formal itu, enggak. jadi pelatih itu. Iya, pelatihnya dikontrak sih di pelatnas Formal juga dong, ya gitu. dulu. Jadi dia mah nggak pernah kerja informal. Ya kan kalau olahraga. Sekarang justru Sekarang, iya benar. Olahraga buat orang sains, olahraganya jadi informal.
Kalau olahraga untuk orang olahraga Formal. jadi formal ya. Apa yang penting ada kertasnya aja gitu ya, jadi Ada kontrak lah. ada kontrak. Iya benar-benar, karena kayak misalkan kita kan senang main bola gitu ya, tapi atlet-atlet yang sepak bola itu capek loh dia. Harus pagi latihan, salah dikit, apa dikit bisa dikontrak. Karena beda konteksnya antara hobi dan pekerjaan itu beda. Kan pernah ada itu tagline, olahraga itu pekerjaan yang dibayar, hobi yang dibayar. Kayaknya enggak juga deh. Oh enggak juga malah ya. Semua pekerjaan ya pekerjaan sebenarnya. Enggak ada hobi. Cuman mungkin lebih akan terasa menyenangkan ketika itu kita senang di situ. Iya, gitu, hobi betul. kita di situ gitu. Cuman tetap ada titik jenuhnya juga yang namanya pekerjaan. Kan ada anekdot gini. Orang yang kerjaannya travel vlogger misalkan, yang jalan-jalan mulu. Iya. Tapi kan dia jatuhnya jadi kerja. Buat kita jalan-jalan ya, hiburan ya, tapi buat dia jadi kerjaan. Saya pengen libur dari liburan, kan itu lucu kan sebenarnya kan. Pengen libur dari sebuah liburan. Mungkin liburnya dia cuman tidur doang seharian nonton Netflix Di rumah. mungkin. Atau liburnya dia kerja formal. Mungkin bisa jadi gitu. Tapi iya benar sih Pak, saya juga sempat nah tadi terkait pekerjaan informal itu saya sempat bekerja sebagai singer gitu, singer profesional gitu ya, itu baik di acara-acara wedding gitu ya, dan kafe. lain sebagainya, kafe dan sebagainya. Senang sih memang gitu, karena saya melakukan apa yang saya suka, abisnya dibayar lagi gitu kan ya gitu. Tapi memang ada kan kalau misalnya kalau saya nyanyi 20 lagu sayanya pengen, yaitu nggak ada Nggak capek gitu ya? nggak capek gitu Sebenarnya kan kita ya. emang 20 lagu kalau lagi Kan kalau di kafe itu main 2-3 jam itu habisnya 25-35 lagu. Makanya banyak ngomong. Makanya kenapa penyanyi kafe banyak ngomong. Banyak interaktif Nggak sama ada yang penonton. lupa tuh liriknya. Tenang kan ada. So kita membawa contekan. Apalagi kalau misalnya ada yang request udah pasti ada contekan dong Pak gitu kan. Pakai masih partitur menerima segala undangan untuk kegiatan itu. hanya untuk kalangan dekat. Nah, jadi memang benar Pak tadi kata Pak Wildan, ketika saya nyanyi 20 lagu saya nyanyi sendiri gitu, sama saya nyanyi 20 lagu di pernikahan. Saya harus nyanyi sesuai sama yang diinginkan klien. Saya harus nyanyi dengan vibes yang diinginkan klien. Oh, pengennya nyanyinya zaman-zaman dulu nih Mariah Carey apa segala macam. Itu kan berarti teknik harus dipikirin, nafas harus dipikirin. Dibanding saya nyanyi sendiri, ya udah gitu. Mau ada misalnya tiba-tiba ada yang fals sedikit, ya udah gitu kan. Tetap kerja jatuhnya. Iya, ya tetap kerja gitu. Tapi mungkin ya balik lagi ya, tadi pasti ada titik jenuhnya gitu. Atau mungkin bukan jenuh, capek aja kali capek, ya. betul. Di semua pekerjaan pasti ada sih Bu kayak gitu. Tinggal kita maintenance-nya gimana gitu. Stress release-nya ada nggak? Coping mechanism ya kalau disebutnya kan Iya, gitu. betul. Oke. Itu dulu nyanyi di wedding juga tuh Bu? Iya, nyanyi di wedding. Bapak kan wedding organizer. Nah itu aku mau nyambung. Wow, apakah Nah, MC Bu ini. enggak bukan. Kan suaranya Aku mau pernah berubah. ini, Bu. Saya pernah kerja juga sebagai kru wedding organizer. Jadi tahu persis tuh kalau misalkan dalam sebuah wedding tuh ada beberapa vendor ya, salah satunya tim musik lah ya gitu nyanyi ya. Ya biasa kan tim resepsi kan itu akan selesai resepsi mulai jam 11-12 baru main biasanya kan kayak gitu. Cuman kan biasanya ada yang request dangdut tuh kayak gitu. itu udah dari awal Pak, Iya kan? dari awal diomongin. Udah dealing ya. Aku nggak ambil dangdut gitu. Iya, Berarti ada penyanyi lain gitu ya? Enggak sih, biasanya pengantinnya yang biasanya pengantinnya ya yang dulu misalnya pengantinnya misalnya kayak sekarang nih Gen Z, mana ada yang dangdut gitu, Orang tuanya pengen dangdut. Iya, nah kalau misalnya memang mau dangdut biasanya suka grup yang berbeda nggak sih Pak? Iya sih biasanya kita dari Gitu. awal biasanya request atau enggak keluarganya atau kliennya request ke WO-nya nanti cari vendor yang emang bisa, dan kita bilang ini pengennya yang pop misalkan. Betul, ini sama pengennya yang bahasa Inggris gitu. Sama ini juga dari kitanya juga Pak, kayak dari music organizer-nya, saya sebagai bandnya misalnya atau sebagai vokalisnya itu biasanya pemainnya beda alat musik. Si keyboard yang dibawa yang bisa buat dangdut sama yang bukan itu beda. Ini spesialisnya sendiri-sendiri lah ya. Terus nanti kalau misalnya ada yang request dangdut, pemainnya juga suka beda. Gitu. Kalau vokal mungkin relatif harus bisa semua kalau vokalis gitu. Tapi kalau pemain musik tuh biasanya mereka punya idealisme sendiri ya gitu. Nggak main itu gitu. Menarik kan? Jadi penyanyi nih Bu. Luar biasa. Iya, gitu. Lumayan sekarang mah cuma Nina Bobo aja di rumah buat anak. Oke, balik ke yang tadi, perpindahan antara pekerjaan sebelumnya ke pekerjaan yang sekarang menjadi dosen. Salah satu yang saya kagetkan Bu dulu tuh,
kan sebelumnya itu jadi pelatih di Platnas gitu. Oke. Itu masalah gaji. Oh. Jadi dengan beban pekerjaan yang bertambah, kok gajinya tambah sedikit ya gitu. Jadi itu lumayan makin kecil ya. Lumayan bikin shock juga gitu. Karena kan beban kerjanya tambah, kok bayarnya sedikit, ternyata nggak sekaya itu dosen gitu. Nah, apakah itu terjadi di Ibu juga atau gimana? Terjadi, Pak, terjadi. Apalagi saya sebelumnya di industri farmasi Jepang. Iya. Lumayan. Supervisor loh. Iya. Supervisor loh. Dibayarnya pakai yen, Bu. Kok mau-maunya jadi dosen gitu? Karena waktu. Oh gitu. Pak, buat perempuan, balik lagi makanya tadi gender mungkin akan sangat berpengaruh gitu. Buat saya mempunyai jam kerja seperti dosen itu adalah rezeki tersendiri. Iya. Ada hal-hal yang maksudnya saya nggak lihat dari nominalnya. Nggak bisa gitu. diuangkan ya, Bu? Iya, kayak misalnya, saya punya jam ngajar, misalnya saya ngajar jam 10, saya bisa nganter anak dulu, saya bisa masak dulu, hal-hal yang terkait sama pekerjaan wanita mungkin ya gitu. Nah kemudian ketika pulang, saya pulang bisa lebih awal, tidak harus jam 5 misalnya gitu. Kayak gitu kan mungkin karena kalau pas di kantor yang sebelumnya ya namanya jadi supervisor ya Pak. Ya anak lain yang belum pulang ya saya belum pulang gitu. Terus kalau di industri itu kan sistemnya shift. Iya. Jadi nggak ada tuh, perempuan nggak bisa pulang malam, nggak ada. Mau perempuan mau laki-laki ya Anda pulang malam ada dong. shiftnya itu di ada shift gitu. Kalau di shift industri itu ada 2, ada 3 shiftnya. Oh, Bu Yura dapat yang 3? Gitu. Dapat yang 3. Dapat yang 3? Wah, kalau gitu. shift kayak malam. perawat berarti ya? Iya, jadi kerjanya padahal masih kan kita malam, diproduksi ya. Ya memang sebenarnya kalau walaupun saya orang kesehatan, kalau diproduksi sebenarnya relatif lebih nyaman ya. Karena kan kita duduk sebenarnya, Tidak duduk berkaitan terus langsung dengan yang sakit gitu. iya, kalau misalnya di pelayanan kayak di rumah sakit, itulah juga kenapa walaupun saya orang kesehatan saya nggak ngambil pelayanan gitu, karena pada akhirnya, nah makanya tadi Pak jadi dosen jadi rezeki tersendiri buat saya karena tadi saya bisa membeli dalam tanda kutip membeli waktu untuk diri saya sendiri, untuk keluarga gitu, karena ketika di pelayanan kan kalau orang kesehatan pasti udah pernah magang dong di pelayanan di rumah sakit dan lain-lain. Iya nggak ada Pak, kita lagi makan dipanggil, kita lagi di kamar mandi dipanggil, yang kayak gitu-gitu. Lagi sakit terusin yang sakit. Sejalan sama yang disampaikan Bu Yura, jadi kan kadang kita sering dengar orang bekerja keras, ngumpulin banyak uang dan segala macam itu kan kadang pengen dapat kebebasan sama waktu kan. Nah di dosen itu kita itu dapat itu secara tidak sadar itu cuma-cuma gitu. Iya betul gitu. Terus mungkin balik lagi Pak gitu secara pribadi gitu ya, karena saya orang kesehatan. Agak ideal terkait hal-hal terkait kesehatan, pola makan, pola tidur gitu ya, pola hidup, dan itu nggak dapet saya nggak dapet di pekerjaan sebelumnya. Iya gitu, makanya seru banget kalau misalnya lagi baca-baca jurnal ini dokter-dokter di Indonesia justru pada nggak menerapkan itu ya. Iya, maksudnya status kesehatan dan status gizi mereka tuh ada di mana? Iya, kayak dokter justru tidak pola hidup sehat gitu. Ya mereka harus on call ya. Tidak generalisir ya, mohon maaf. Soalnya itu Bu, gitu. istri saya itu kan kerja di puskesmas gitu ya. Maksudnya kan pusat kesehatan masyarakat. Mas. Nah, cuma kan kadang dia cerita sendiri apakah para karyawan atau orang yang di situ tuh menjadi pusat kesehatan atau jangan-jangan mereka tidak aplikatif terhadap itu. Iya gitu. Jadi betul tadi memang yang dimention sama Pak Wildan gitu ya terkait salary yang kita dapat gitu mungkin mengagetkan, tentu saja mengagetkan ya gitu. dibanding yang sebelumnya gitu. Tapi ya pada akhirnya saya ngelihat dari sisi lain. Balik lagi dalam hal ini. Sisi lain. Dalam ini saya ngerasa gender itu sangat berpengaruh. Gitu. Apalagi mungkin alhamdulillahnya misalnya bukan sandwich generation misalnya, saya tidak ada tanggungan misalnya ke orang tua atau ke adik gitu atau ke kakak misalnya, itu kan akhirnya jadi ya udah saya dapat sedikit tapi hanya untuk saya misalnya kayak gitu. Terus mungkin perbedaan status menikah dan tidak menikah gitu, itu kan juga pasti akan berpengaruh. Gitu. Kalau jadi dosen udah menikah atau sebelum menikah? Sudah. Oh sudah. Gitu. Saya beda peran juga. Kalau laki-laki kan biasanya lebih ke provider. Iya. Jadi mungkin bapak-bapak ini kaget karena wah saya harus menjadi provider dengan segini gitu. Kalau ibu-ibu ya udah saya dapat segini, saya ada punya waktu luang gitu ya. Gitu. Karena tujuannya bukan itu ya dari awal kan. Iya. Caranya flexibility kan dari waktu kerja. Tapi saya jadi penasaran, bentar Mas.
Tadi kan 3 shift tuh kerjanya. Terus masih ada kerjaan informal yang tadi tuh. Gimana bagi waktunya tuh? Nah, kalau pas waktu itu saya tidak mengambil pekerjaan informal. Oh. Gitu, Jadi karena nggak bisa. Karena Sabtu sampai Sabtu kan masih masuk. Oh gitu. Pak gitu. Jadi saya cuma punya waktu istirahat Minggu gitu. Jadi itu jauh jadi yang pekerjaan informal yang tadi saya mention itu dari saya SMA. Wow. Jadi dari SMA sampai 2000 berapa tuh? Sebelum masuk ke perusahaan Jepang itu. Sampai 2017. 17, saya masuk WL 2017, Bu. Nggak ketemu kita. Iya, Terus nggak ketemu. Kenapa? Iya, Di gitu. sini ketemunya. Iya. Menarik ya. Sebetulnya itu jadi bekal kita ya sebagai dosen. Ketika masuk ke profesi yang sekarang, kemudian kita ngajar, kita tuh punya pengalaman-pengalaman di luar bidang kita saat ini, tapi kita bisa kolaborasikan itu dengan cara kita ngajar kan. Diperkaya kan. Diperkaya. Saya terbantu, Bu, alhamdulillah dari pengalaman saya, yaitu salah satunya di wedding organizer, karena saya ketemu sama orang, sama keluarga, dan saya tuh pernah nge-lead sebuah pernikahan, Mas. Bayangin kedua orang tua nih, dari yang laki-laki, perempuan, banyak uwa-uwanya, pengantinnya ada, saya di tengah. Itu pernah tuh kayak gitu tuh, Bu. Gitu. Belum lagi ketika acaranya, pernah ketemu nggak orang yang bilangnya mau salaman tiba-tiba foto? Kalau buat anak-anak WO tuh ngeselin tuh, karena kami ngatur barisan belum, tapi nggak bisa marah, tetap mohon maaf Ibu, silakan fotonya boleh antri ulang sebelah sini karena sebelah sini sudah antri untuk foto bla 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 gitu. Itu sangat di bidang membantu. jasa. Tapi kan sampai sekarang juga kita di bidang jasa ya. Iya. Jasa memang sih. Sampai sekarang itu ngebantu saya ketika harus bicara, tapi dengan ini ya, dengan concern. Jadi kalau misalkan memang ada event tertentu, saya harus bicara lebih tertata gitu ya, saya gitu. Ya kalau enggak gitu. Tapi jadi bisa switch on off gitu kalau misalkan buat saya ya. Nah, itu yang jadi melatih saya dalam bicara di depan gitu. Dan susah sih sebetulnya kan, pengen bicara dan nyaman gitu kan. Dan sekarang jadi MC Bapak kan? Kenapa? MC, spesialis MC, Master of MC kan? Itu juga sebetulnya mah karena bukan saya yang pengen dan nggak pernah sebetulnya, Bu. Ya karena itu barusan saya bilang, karena kalau lagi ada event tertentu, kadang saya concern ke situ, saya lebih ngatur cara ngomong gitu. Dibilang, wah enak nih Pak Jikri lagi ngomong, udah MC aja. Ya kan nggak bisa nolak ya. Iya betul. MC terus tuh, Bu, kalau bicara. Main karakter. Main karakter. Oh iya benar juga ya. Aku kalau di setiap kegiatan-kegiatan aku yang bagian nyiapin ini itu ya kayaknya. Nah, kenapa tuh Mas? Di prodi juga. Kenapa tuh Mas? Kayak sekarang aja Mas. Paling junior aja kan? Itu mah kayak di ospek aja itu mah. Aku tuh rada suka di belakang layar sebenarnya. Kenapa? Suka di Suka di belakang layar. Misalkan kayak misalkan sekarang itu kan ada event festival gerak gitu ya. Aku tahu dari awal sampai akhir gitu loh, dan nyiapin butuh ini, ada ini. Itu ya. Ternyata benar juga ya, ini jago di depan. Gitu. Kalau Mas Sultan jago di mana? Nggak tahu. Bisa diwara Bapak mah. Tidak jago di mana-mana. Enggak. Dia oke. Dia tuh Mas Wildan tuh tandem saya debat Bu Yura gitu. Sangat idealis. Iya, aku setuju kan ya, sangat idealis dia. Tapi sebetulnya kan idealisme itu harusnya sih dimiliki semua orang ya. Apalagi kita sebagai seorang dosen. Kalau kita nggak punya idealisme yang kita pegang, kita nggak punya sesuatu yang ideal yang kita percayai, itu kan jadi krisis identitas jadinya. Terombang-ambing ya. Gitu. Kita nggak punya sudut pandang atau POV yang kuat kalau kita sedang membahas sesuatu gitu kan. Oke, sekarang pertanyaannya, bisa idealis nggak Bu di kampus? Waduh, langsung nih. Tapi boleh jauh tuh, menarik tuh. Siapa dulu nih? Enggak apa, buyar aja. Aduh. Bisa ini. Atau yang paling kanan? Nah betul, paling kanan dulu. Mohon maaf. Bisa idealis. Maksudnya konteksnya ya, gimana nih? ya? Konteksnya kan kamu punya prinsip misalkan nggak suka berpura-pura atau nggak suka apa. Oke. Jadi misalnya gini, antara idealis sama semau sendiri itu beda loh. Sama Bedanya keras gimana? kepala juga beda. Itu 3 hal yang berbeda. Contohnya Gimana tuh? Jadi kan idealisme kan sebenarnya dasarnya filsafat ya, filsafat idealisme gitu ya, mengedepankan ide daripada realita gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Itu simplifikasi banget. Tapi yang dipahami banyak orang itu kan idealisme kayak sebatas pokoknya kalau udah gini, gitu tuh enggak gitu. Jadi kayak semaunya sendiri, kayak keras kepala, tapi itu sebenarnya bukan idealis itu sebenarnya. Oh gitu. Itu emang keras kepala ya? Berbeda Itu ya. beda, itu keras kepala aja itu orang, kepala batu. Bebal itu ya.
Idealis tuh mengedepankan kondisi yang ideal, yang kondisi yang seharusnya tuh gini. Walaupun realitanya kayak gitu, tapi kan berusaha untuk seperti ini. Nah, usaha untuk menjadi ideal itu harus kalau menurut saya. Oke, berarti idealis itu berusaha menjadi ideal. Usaha untuk menjadi sesuatu yang ideal. Cuman kan pasti ada ruang kompromi di situ. Sejauh mana kita bisa tarik nih, kayak toleransi lah. Sejauh mana kita tarik, oh saya bisa kompromi sampai sejauh ini, tapi kalau udah ngelewatin ini, kayaknya enggak deh gitu. Mungkin kayak gitu. Tetap idealisme itu harus, tapi harus punya ruang kompromi juga kalau bagi saya. Nggak bisa 100% idealis tuh, nggak bisa. Kalau udah ya? Kalau dari saya gitu sudut pandangnya. Sekarang Bu udah gimana Bu? Kita nanti-nantikan. Wah, iya pastinya perlu ya idealisme, cuman harus diimbangi sama fleksibilitas kan. Ya mirip lah sama tadi yang kompromi itu sama fleksibilitas gitu ya. Contoh nih, kita tadi ngobrolin BKD ya Pak Zikri. Ngobrolin BKD, kita punya, kita harus melakukan tridharma. Betul. Dengan angka sekian gitu kan. Kalau lebih berarti, idealnya dosen itu harus bla 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 bla, itu kan udah ada pakemnya ya gitu segala macam. Nah mungkin ada fleksibilitas juga di situ gitu, kayak misalnya mungkin ada dosen-dosen ambis misalnya gitu, ya nggak apa-apa juga kan ya, bagus gitu ya, dosen-dosen ambis gitu ya memang oh orang ini terbitnya di Sinta, saya mau Scopus dan segala macam, ya boleh juga, karena memang kalau kita dengan jabatan tertentu gitu ya, gitu kan itu memang ada seharusnya syarat tertentu gitu ya buat memenuhi itu gitu. Nah kalau saya mungkin idealisnya ada yang terkait sikap-sikap atau pilihan-pilihan yang lain gitu ya, atau mungkin tadi terkait teknis dan administrasi itu adalah memenuhi jangan sampai di bawah standar aja. Jadi misalnya kalau standarnya itu ada di angka 10, makanya mungkin saya di 11, 12, 13, tapi kayaknya nggak cita-cita di 20. Karena ada fleksibilitas di situ. Tadi mungkin fleksibilitas terhadap rekan sejawat mungkin kan, terhadap mahasiswa yang kita kan sebenarnya melayani ya Pak ya, gitu. Kalau misalnya kita kebanyakan penelitian sama pengmas di luar, lah tridharma yang satunya gimana tuh? Gitu. Nah kayak gitu kan, jadi akhirnya ya harus fleksibel juga Pak gitu. Kayak misalnya, oh pengmasnya nggak bisa nih pengmas luar negeri terus misalnya ya gitu. Jadi mungkin realistis juga perlu, fleksibilitas juga perlu gitu. Wah dosennya aktif di mana-mana, tapi pas ditanya mahasiswanya misalnya dosennya ada di kelas. Lah jadi nggak ideal juga bahkan si idealisme yang tadi terlalu tinggi itu gitu, kayak gitu. Jadi mungkin ya itu gitu, kalau saya ada di batas aman mungkin Pak. Saya akan memenuhi kewajiban saya gitu, tapi mungkin tidak punya ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Balik lagi tadi gitu, pada akhirnya ketika kita bertanggung jawab sama pekerjaan, kita punya peran-peran yang lain ya. Peran bapak sebagai suami, peran bapak sebagai anak, gitu, sebagai ayah. Nah saya juga punya peran-peran yang berbeda gitu di kehidupan saya gitu, dan bahkan peran jadi diri sendiri. Betul itu kan, sering dilupain Bu. Iya kan Pak. Peran gitu. jadi diri sendiri. Iya, peran jadi diri sendiri kan ketika ya balik lagi ya Pak, gender terus nih jadinya gitu. Ketika perempuan sudah menikah, itu peran yang paling menonjol udah pasti ibu, terus istri, baru tuh anak, gitu ya. Oh iya ini udah ngurusin suami sama anak, ngurusin orang tua, mungkin punya kakak dan adik, jadi kakak dan adik deh, terus aja gitu, lupa nih sama diri sendiri. Nah mungkin hal itulah yang membuat saya mungkin tidak terlalu tadi ya gitu, idealnya tuh nggak terlalu yang seperti apa, pokoknya saya memenuhi kewajiban saya aja, gitu. Karena saya pengen punya peran-peran yang lain, saya punya idealisme juga di peran-peran yang lain. Nah mungkin gitu ya jawabannya. Gitu. Menarik ya sudut pandangnya. Menarik, tapi karena biasanya kita ngobrol laki-laki semua Bu, jadi kayak keras ya. Sudut pandangnya tuh laki-laki semua gitu. Iya, menarik juga ya. Kalau ternyata kalau sudut pandangnya perempuan berbeda gitu. Ya kayak me time mungkin bapak-bapak ada yang suka apa, main game mungkin, atau itu apa nasi goreng misalnya. kambing gitu. Gitu. Me time tuh sederhana. Itu lapar itu. Me time tuh sederhana kan mungkin Pak gitu. Me time ya benar ya, udah lama nggak pernah me time. Boleh nggak Bu Yura kasih contoh yang yang konkret gitu ya? Misalkan dapat tugas tuh, tapi ini nggak mungkin nih beres gitu kan. Tapi harus beres gitu. Komprominya gimana ya?
Sedangkan Nggak itu mungkin beres melanggar nih, kalau dari misalkan harus ideal, harus sesuai dengan standar, nggak mungkin nih. Tapi harus beres. Ya berarti Iya. kan pilih Pak. Mau pilih mengikuti idealisme terkait waktu atau terkait kualitas. Oh, kalau Buyura pilih yang mana? Waktu dong. Waktu ya. Waktu, ya. Oh, jadi ya udah harus beres gitu. Harus beres gitu. Lagian ya mungkin nggak mungkin ngasal juga kan kita ngerjain apa-apa. Iya, yang penting selesai. Gitu. Tapi nggak mungkin maksimal juga ya karena Nah ada gitu, jadi nggak terbatas mungkin ya. ngasal tapi nggak mungkin maksimal. Ya udah mau beres-beresan waktu kan, oke gitu. Kalau misalnya mau mentinginnya, ini pokoknya sok aja kerjain bisa dapet tugas gitu, tapi ini harus bagus banget, oke. Tapi waktunya jangan di tentuin Berarti ya. terjadi gitu. ya itu ya? Ya terjadi Pak. Jadi Tentu Kalau saja. Sering kali. Ibu salah satu tipe yang ABS atau ABS tahu nggak? apaan tuh? Rem, Bes? rem. Asal bapak Kan senang. ada rem itu ABS. Iya, iya. Berarti ABS. Atau orang yang bodoh amat lah gitu. Nggak dua-duanya sih. Konteksnya di kantor nih. Di Iya, iya. rekan Konteksnya sejawat. Bapaknya atasan, maksudnya. Bapaknya atasan. Atau Bapak- ibu, Di kantor, di kantor. Bukan bapak kandung. Bukan orang tua lah. Aduh, takut banget. Kebetulan atasannya bukan bapak ya. Aduh, takut banget sih. Tadi itu AIP ya, AIS ya. Apa tuh? Asal ibu senang. Iya, asal ibu senang. Wah, saya nggak bisa Silakan jawabnya nih. dirangkai kalimatnya yang Senang nanti bisa didik gitu. Ya tenang Bu, ini nggak akan langsung Enggak sih, dari aku. itu sebenarnya gimana, nggak selalu kita milih pilihan yang sama nggak sih Pak? Oh iya, oh gitu. Iya kan? Lihat situasi. Iya, lihat situasi. Gitu. Diplomatis Udah, ya? berarti jawabannya itu. Aman sekali. Ini pinter ngerem nih, Tergantung Bu Yura nih. ya. Tadi sempat mikir kata ya, apa ya? Heeh, gitu. Nggak jadi ya. Kayaknya kita keluar-keluar aja ya. Kayaknya Nggak itu mungkin. juga nggak nonton dah. Nggak mungkin balik lagi Pak. Ini ya, bersyukur ya saya kerja di prodi saya, makanya Pak Zikir mau juga kan pindah. Saya juga. Bapak juga kan? Iya. Bapak aja sendiri. Enggak. Jadi kita kan punya unit terkecil ya, gitu di prodi gitu, baru fakultas baru dan selanjutnya. Nah kebetulan saya punya kultur kerja dan lingkungan kerja yang sangat-sangat suportif Saat ini. saat ini. Alhamdulillah. Nah balik lagi dari Sama ya? jadi dari 2000 Ketawa. Aku bilang sama ketawa. Alhamdulillah. Dari Sama di 2000. prodi saya juga gitu. 19 saya jadi dosen. Nah mungkin ini juga Pak. Kenapa? Karena di prodi kami nggak ada yang senior. Iya. Iya kan? Nggak ada yang senior gitu. Itu kan mungkin Iya, akan iya. berpengaruh dong. Betul, Gitu. berkurangnya Bukan nggak ada yang senior, ibu paling senior. Lah, iya juga ya Pak. Iya, mungkin ibu merasa nggak ada yang senior karena ibu paling senior. Kalau ya. juniornya ada seniornya. ada, iya. Enggak, tapi Ibu paling karena senior. ini ya, maksudnya perbedaan masuknya tuh nggak jauh kan? Iya. Gitu, perbedaan masuk nggak jauh, perbedaan usia Umur nggak juga nggak jauh, jauh, benar. gitu. Pendidikan, kemampuan segala macam tuh sebenarnya relatif mirip. Iya. Gitu, idealisme mirip, kita semua tuh sama gitu. Jadi kayak misalnya nih ke mahasiswa ya suka ada yang ngerjain tugas ngasal atau copy paste gitu ya. Di prodi kami nggak ada dosen yang nggak meriksa satu-satu pekerjaan mahasiswanya. Itu di prodi ini. Iya, Ini di prodi itu. jadi literally nggak ada gitu yang hal-hal yang kayak gitu karena mungkin masih idealis semua Pasti ya diperiksa. gitu, pasti diperiksa satu-satu. Itu kita sampai nyamain jawaban yang sama Pak gitu. Oh. Bukan karena kebanyakan waktu ya, sebenarnya udah mau nangis gitu kalau Banyak periksa waktu itu. banget Gitu. itu. Saya mau Karena saya- idealisme sama gitu ya, Bu. Iya, Saya betul. baru mau Sangat ini. sangat ini gitu. Tapi itu kayaknya karena ini kultur. Maksudnya gini, Iya. habit yang terjalin dari awal sampai sekarang semua disepakati oleh semua orang. Nah, disepakati bahkan tanpa verbal Iya kan betul. Pak? Jadi kalau misalnya ada salah satu dari dosen di situ yang misalkan keluar dari Mahiwal. betul dari kultur yang ada, itu berat itu. Jadinya kayak gitu loh. Makanya itu kultur bagus tuh. Bagus. Ya, Kita sama. juga sama kan gitu. Kayak kita kalau di mall gitu kan nggak mungkin kita ngeludah kan. Iya. nggak Beda kalau kita di jalan atau di pasar, ngeludah biasa. Ya, Analogi. meskipun ada yang nggak ngeludah kan ya. Iya. Analogi. Jangan harus- juga sebenarnya di pasar ya. Berarti kuncinya harus membuat tempat kita jadi seperti mall ya. Iya, Ya qadarullah kan rapi mungkin gitu ya. ada yang bisa dibuat, ada yang secara natural sudah begitu Pak. Nah balik lagi tadi mungkin karena semuanya hampir mirip. Nah jadi mungkin wae nya. Jadi kenapa gitu tadi saya jawab bahwa saya sangat nyaman di pekerjaan yang ini gitu karena ternyata support system di unit terkecil saya gitu. Menyenangkan ya. Sangat nggak menyenangkan Pak.
mendukung. Kalau dibilang menyenangkan nanti GR semua teman-teman. Oh itu saya. hanya unit terkecil. Iya. Kalau lebih besar dikit, Saya nggak ngobrol itu. Mana tuh? Nah gitu, jadi satu sama lain tuh saling backup banget Pak, saling backup banget. Mungkin balik lagi karena lebih banyak perempuan, laki-lakinya kan hanya 2 orang. Iya. Gitu, jadi sangat saling backup banget deh semua pekerjaan gitu. Semua tahu si ini kelebihannya di mana, si itu kekurangannya di mana, dikasih sesuai sama kemampuan masing-masing. Ada lowongan dosen baru nggak Bu? Ada mata kuliah yang kira-kira saya bisa ngajar di situ kan? Gitu. Jadi balik lagi kayaknya Pak, itu memang kultur kita di kantor tuh, lingkungan kantor tuh sangat memengaruhi juga ya. Iya benar. Gitu. Jadi saya coba tarik kesimpulan dari Bu Yura itu, jadi nggak cuman rezeki itu nggak cuman dari nominal ya, bahkan waktu luang, kemudian support system yang nyaman di pekerjaan tuh jadi sebuah rezeki tersendiri. Gitu. Iya. Ini kenapa jadi penting isu ini, isu gaji dan remunerasi itu, karena kan sempat mencuat gitu ya di berita bahwa gaji guru dan dosen itu termasuk kecil gitu kan. Dan kita harus pick up juga masalah itu. Bahkan itu jadi beban negara katanya ya. Jadi beban negara katanya. Sedih banget ya. Gitu, sedih banget gitu kan. Sedih banget. Beras berapa bantuannya? Nah, jangan sampai jadi profesi guru dan dosen ini, menjadi guru dan dosen ini, jadi profesi yang tidak diinginkan oleh generasi yang akan datang gitu. Betul. Kayak seolah-olah jadi Pilihan guru dan terakhir dosen ya? tuh siap untuk gaji kecil gitu. Ya udah, sok jadi guru dan dosen siap dengan gaji kecil, oke gitu. Jadi guru gitu kan nggak kayak gitu. Tapi itu mengasah kreativitas kita juga ya. Jadi nyari cuannya harus Tapi gimana gitu kan. tapi nggak bisa Ini yang kemarin dibenarkan kami juga. bahas ya. Implikasinya banyak tuh. Implikasinya banyak. Kenapa misalkan banyak? Karena kesejahteraan dosen di kampus itu berbanding lurus dengan ketersediaan waktu dosen di kampus itu juga atau availability-nya. Kinerjanya juga. Betul. Nah, barusan nyambung tuh untuk kreatif dan lain-lain. Artinya kan kami harus keluar gitu ya. Harus cari cara supaya kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Betul. Nah, itu yang mengurangi pelayanan kita di kampus. Nah, jadi balik ke idealisme lagi tadi kan ya Pak. Terus juga ini stigma yang muncul di masyarakat adalah itu karena gaji guru dan dosen itu dianggap kecil, itu tidak jadi profesi yang difavoritkan. Gitu. Anak-anak terbaik yang dimiliki oleh sekolah-sekolah itu, lulusan-lulusan terbaik, tidak pada ke situ. Padahal kan sangat penting nih profesi ini, kalau menurut saya sangat penting. Bukan saya sedang mendewakan profesi saya saat ini ya, tidak. Tapi katanya kan untuk mengubah peradaban itu dengan pendidikan gitu kan. Nah yang tugas mendidik kan guru dan dosen gitu. Tapi bayarannya kecil itu gitu ya, bukan nggak sekecil itu juga sih, tapi kecil lah gitu. Nah orang-orang yang pintar ini nggak pada mau tuh ngisi-ngisi pos jadi guru dan dosen itu kan jadi bahaya. Yang masuk pada akhirnya adalah bukan orang-orang terbaik, bukan anak-anak terbaik yang masuk ke situ. Yang mau aja dibayar yang kecil. mau dibayar kecil atau bahkan yang Kita dong. atau bahkan yang saya bingung nih mau kerja apa, kuliah keguruan aja deh gitu. Tapi mungkin itu kalau dilihat dari sisi gelapnya ya Pak, dari dark side-nya. Mungkin kan kalau kita bisa ngelihat dari bright side-nya, mungkin ya berarti adalah orang-orang yang passionate, yang terpanggil buat ini, yang mungkin sudah finansialnya sudah cukup, misalnya bisa aja kan. Tapi kalau dari sisi laki-laki passionate itu bisa disekiankan ya. Yang pertama itu pasti dia cari itu dulu. Possible salary yang besar buat keluarganya karena dia sebagai provider tadi kan. Iya betul. Tapi kan gini Pak, misalnya ada teman dosen saya yang laki-laki, ternyata dia adalah pengusaha di bidang tertentu, sehingga dia punya salary yang berkali-kali lipat daripada apa yang dia dapat di dosen gitu, gitu. Sehingga ketika beliau jadi dosen, dia bilang menikmati aja karena pemasukan yang lain sudah bisa memenuhi yang lain. Dia bisa optimal nggak dengan perannya dia jadi dosen? Kan balik lagi kita perannya sebagai apa gitu kan ya? Mendidik agent of change gitu kan. Agent of change, betul. Gitu. Cuman ya yang Ibu bilang kadang digunakan oleh beberapa pihak untuk meromantisasi kondisi itu. Jadi
ngajar tuh passion, ngajar pahlawan tuh misalkan tanpa jasa. pahlawan tanpa tanda jasa. Ini tuh amalnya Padahal harus ditandain ya jasanya iya, ya. betul gitu kan. Nah, yang kadang kalau saya itu nggak suka tuh ya itu ya profesinya apapun itu ya harus diperlakukan dengan adil. Iya. Dan adil tuh kan artinya beban kerjanya bagaimana, ya penghargaannya berapa gitu kan. Jadi bukan tentang profesi dosen itu menjadi profesi yang harus dikedepankan, tapi ya semua profesi itu harus dikedepankan. Iya. Tapi ya harus adil aja. Kan kita juga nggak mudah ya untuk memenuhi kualifikasi untuk menjadi dosen kan. Kalau misalnya harus dihitung-hitung berapa tuh modalnya gitu kan. Tiba-tiba dibayar dengan penghargaan yang sama dengan orang yang effortnya nggak seperti kita, kan itu jadi tidak adil gitu. Belum lagi yang tadi kita obrolin. Iya, dan saya sangat percaya itu Pak Zikri, ketika guru dan dosen itu diisi oleh anak-anak terbaik di negeri ini, itu pendidikan akan meningkat drastis. Nah, cuman masalahnya kan pendidikan itu kan dampaknya kan nggak terlihat secara langsung, apalagi cuma 5 tahunan gitu ya. Betul. Minimal 10-15 tahun lah. Sistem di kita itu kan ya apa yang nampak aja kan. Nah, salah satu cara yang gampang merubah pendidikan itu kan dari industri dan sumber daya alam. Nah, makanya ya dikenjot ke sana. Tartar gimana tuh? Gak nyambung ya? Industri. Salah satu indikator buat terlihat oleh banyak orang di kita itu kan dari industri dan sumber daya alam kan. Coba industrinya bagus, apa-apa naik. Di pendidikan di nomor sekian kan gitu. Bahkan di era BBN sekarang kan tidak jadi prioritas utama gitu. Menurut gua ada arahnya ke sana sih. Di nomor 2, klaster kedua pendidikan kesehatan itu klaster kedua. Iya. Betul. Mau dihubungin? Dibahas. Ya mungkin tidak sepenting itu. Tapi Tapi penting. Tapi penting. dari sana Kalau saya kayak percaya, kepalanya kan dari sana gitu. Iya. Kita ngomong di sini kalau kepalanya nggak di kita mau mencetak SDM maju, itu Indonesia unggul, Indonesia maju, kan dari pendidikannya gitu. Sementara nih yang bertugas ngajar ini belum tentu orang-orang yang berkualitas dia ngajar gitu. Nah, kayak kemarin waktu DPR dapat 50 juta gitu. Sebenarnya kalau Jangan misalkan rumah itu. DPR itu apa? Dewan Perwakilan R-nya apa? sebenarnya Raksasa. kalau misalkan mereka kerjanya profesional sebenarnya iya bayar Iya, pangkat. Gak apa-apa gitu ya. Betul. Iyalah. Jangan terlalu jomplang lah. Ya ini kan hubungannya sama integritas ya. Betul. Kalau misalkan harus memegang teguh integritas, apapun kendalanya ya kita harus menjunjung tinggi itu gitu kan. Besar atau kecil bayarannya sebetulnya tidak jadi hubungan gitu kan. Nah cuman ya balik lagi, kompromi dan lain-lain realitanya juga susah untuk memenuhi ekspektasi untuk menjadi sebuah yang ideal gitu. Tapi yang paling saya khawatirkan itu ketika kondisi ini terus berlanjut, anak-anak terbaik nggak pada minat jadi guru dan dosen, terus guru dan dosen diisi oleh pos-pos orang yang bukan yang terbaik di bidangnya, itu yang sangat disayangkan. Bom waktu ya. Bom waktu ke depannya. Kita nggak bisa bangun pendidikan Indonesia menjadi lebih baik kalau kayak gitu. Berat banget emang ngobrol. Karena yang pintar-pintar jadi pengusaha ya Pak. Yang pinter-pinter jadi Iya. ini apa? Karyawan di tambang, gitu kan. Tapi uniknya gini ya, orang yang akhirnya punya power untuk memberikan dampak itu pada akhirnya dia kembali untuk memberi sesuatu gitu. Contohnya ya misalkan siapa ya? Ya misalkan ya yang sekarang sedang booming itu kan Malaka Project misalkan ya yang di YouTube tuh kan. Mereka itu kan sebetulnya akhirnya bisa menjadi sebuah perusahaan yang bonafit. Bonafit lah gitu dalam waktu yang sangat pendek dan akhirnya kan ingin memberikan sesuatu untuk pendidikan di Indonesia. Terakhir itu kan mereka bikin semacam audisi, bikin video kepada calon mahasiswa atau mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa dan juga kampus juga gitu. Jadi sebetulnya saya nyumbang tuh mahasiswanya. Jadi orang-orang tuh saya beli kaosnya kan nyumbang. Bener, kemarin cerita ya. Jadi kita tuh nggak kekurangan orang yang mau ngajar sebetulnya. Tapi orang yang mau ngajar belum tentu suka sama gajinya yang ngajar gitu. Jadi akhirnya itu menjadi ya jadi semacam pagar lah untuk orang-orang yang benar-benar passionate untuk ngajar, untuk terjun jadi seorang pengajar gitu. Dan selalu di-compare sama negara maju ya gitu ya makin sakit lah gitu. Sebenarnya nggak usah sama negara maju sih, di ASEAN aja. Ya di kemarin lingkungan juga kita, ya itu regional kita di ASEAN tuh kita termasuk yang terendah juga. Terendah ya. Walaupun nggak yang paling rendah gitu, karena masih ada Timor Leste di ASEAN kan. Betul. Tapi kalau dibandingkan dengan negara yang seumuran lah, kan dengan Malaysia kita cenderung seumuran, selisih berapa tahun kemerdekaannya. Itu udah jomblangnya
lumayan gitu maksudnya. Kalau Singapura mah jangan dibandingin lah. Kalau Korea Selatan beda dikit di tanggal ya. Yang itu merdekanya beda berapa hari? 2 hari ya. Tapi majunya udah beda. Majunya jauh banget gitu ya. Ya kayak ini deh, kayak tadi misalnya mungkin sekarang kita mention beberapa nama yang hebat misalnya ya gitu. Contoh deh artis tapi yang pendidikannya oke. Mau di Ayunda nih misalnya. Dia mau kok ngisi ke kampus-kampus tapi kan jadi dosen tamu. Ya Dan gitu. Maksudnya bukan dosen. Secara finansial udah luar biasa gitu. Gitu. Jadi mungkin bukan yang nggak mau ke pendidikan, tapi memang itu tadi ya tidak cukup gitu. Jadi bukan hal yang dijadikan profesi oleh mereka gitu kan. Ya itu yang tadi saya bilang, orang-orang yang udah punya kemampuan atau power yang besar tuh pada akhirnya mereka tuh ingin memberikan dampak. Sebenarnya. Gitu. Cuman ya itu yang tadi. Iya. Jadi apakah menjadi guru dan dosen masih worth it? Nah, silakan dijawab. Silakan dijawab sendiri. Gitu. Iya. Kok sedih sih endingnya gitu? Ya bukan sedih lah, lebih ke merefleksi aja Iya. ya. Iya, coba dipikir lagi gitu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang pro kepada para pendidik di masa depan itu mulai muncul lagi. Kan itu ada tukin tuh gimana tuh? Apa itu tuh? Ada tukin Tukun distrik. kan buat mensejahterakan Apa dulu tukin itu? dosen tunjangan kinerja Tunjangan kinerja. agar supaya kita Sejahtera. Ya itu bagus itu. Cuman kan ya nyatanya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi gitu kan agar dosen yang di kampus-kampus itu bisa mendapatkan tukin. Itu kan seakan-akan tidak sepenuh hati dan tulus gitu ya untuk mensejahterakan para dosen di kampus-kampus. Kalau memang mau ngasih tukin, ya kasih aja, tolong diedit nanti ya. Tim kanan diam ya Pak. Gitu. Ya, apalagi ya? Aduh seru banget ya sebenarnya ngobrol kayak gini. Iya, sekalian curhat Seru soalnya. banget, iya. Nggak dapet kan momen ngobrol serius gini, nggak dapet kalau nggak dibuat kan. Iya, itu dia. Terakhir dah, topik Boleh, terakhir. boleh. Topik terakhir tuh saya pengen ngobrolin ini. Terkait dengan profesi kita sebagai dosen, kemudian kita juga berinteraksi dengan mahasiswa. Ibu merasa nggak ada perbedaan IPK, rata-rata IPK antara mahasiswa dulu dan sekarang Iya gitu. banget. Kalau saya sebutnya inflasi IPK sih. Gimana kalau di Bapak gimana? Iya, jadi kalau saya nganggapnya gini, kalau semuanya cum laude, semuanya istimewa, jadi nggak ada lagi yang istimewa gitu. Iya, Itu gimana Ibu? Sama Pak, apalagi ya balik lagi tadi ya di kesehatan tuh dapat IPK 3 dulu zaman saya tuh sangat susah. Terus tiba-tiba sekarang diucapkan ataupun tidak ya gitu. minimal 4 ya. Iya. Sekarang Tiba-tiba kok mahasiswa saya IPK-nya segini ya di akhir, sedangkan kita kan sebagai dosen membersamai ya Pak, dari maba sampai prosesnya kita tahu sebenarnya mana yang kita cantumkan IPK segitu dan memang qualified ya. Gitu ya, sama yang tidak. Itu gitu. kira-kira gara-garanya apa sih? Menurut Ibu dan Mas Wildan? Gara-garanya. Kayaknya kalau kata saya sih ini deh. Inflasi. Permintaan pasar ya pada akhirnya. Permintaan pasar. Iya kan? Pak, coba. Mungkin nggak gara-gara dosen-dosen yang sekarang ngajar itu adalah produk dari dosen yang dulu itu dapat nilai susah. Jadi ketika dia jadi dosen, dia nggak mau mahasiswanya mengalami apa yang dia rasakan sebelumnya. Tapi kan itu terlalu subjektif. Iya. Dengan nilai susah, siswanya berhasil. Oke, daripada nilai bagus, siswanya nggak jelas. Tapi kan ini ya, tadi yang saya bilang soal permintaan pasar, misalnya orang kesehatan dinilai tidak capable kalau IPK-nya di bawah 3. Lah, coba aja dicek, siapa tahu gitu loh. Jadi sebenarnya ya? Iya gitu kan Pak, gitu. Kayak gitu, makanya kenapa saya sangat setuju tuh kalau misalnya tes masuk ke pekerjaan itu Tes lagi ya? bukan berdasarkan kita ngisi. Itu hanya sebatas di administratif aja. Iya gitu. Oh ada IPK-nya gitu kan. Gitu. Memenuhi syarat, memenuhi gitu. Gitu. Contoh misalnya mungkin kalau profesi tertentu, profesi kesehatan tertentu harus bisa nyuntik misalnya kayak gitu. Nyuntiknya benar nggak, dia tahu nggak derajat kemiringan suntik tuh seperti apa, dalamnya segimana. Kayaknya malah akan lebih masuk akal dibanding cuman lihat IPK-nya aja, atau kita ikutan tes tulis gitu loh Pak. Tes tulis kan real ya. Ya bisa belajar dulu nggak sih gitu.
Nah, hal-hal yang kayak gitu makanya IPK kok jadi sangat tinggi lah pokoknya. Soalnya juga sekarang Bu dari sistem di SD gitu ya. SD masuk SMP pakai nilai. SMP masuk SMA pakai nilai. SMA masuk ke PTN ada yang pakai nilai jalur prestasi yang SNBP. Mungkin 50% lah ya pakai nilai. Bahkan SNBP itu bisa pakai nilai. Iya. Betul. Memang pakai nilai itu, Pak. Ada Setelah itu SNBT bisa yang jalur nilai. Iya, karena SNBP-nya masih bisa di-convert ke situ gitu. Nah, artinya ya emang sedangkan di sekolah atau di SMP SD itu kan SMA itu kan juga guru bisa memberikan gitu. Iya. Apa indikator nilai segini itu masih Yang jadi PR kan sebenarnya nggak apa-apa nilainya tinggi kalau benar-benar itu mencerminkan kualitas dari si anak tersebut. Iya, betul. Nggak apa-apa sebenarnya kan. Atau benar-benar dosen mengeluarkan nilai dengan asesmen yang tepat gitu kan. Nilai kan munculnya dari hasil asesmen dari dosen kan. Asesmennya udah bener banget dan ternyata dia lolos terus, nilainya bagus, ya udah gitu kan. Terus permintaan pasar kan tadi bukan cuman lulusannya ya Pak, tapi dari terkait lembaganya juga kan. Lembaganya mau akreditasi, lihat gitu. Lihat lulusannya udah kemana aja, nilainya ada poin gimana rata-rata aja. IPK lulusan. Iya gitu, sehingga mungkin dari lembaganya juga perlu kita perhatikan. Nyambung dari nilai inflasi tadi kan lagi viral juga nih yang anggota DPR citasinya 3 juta. Ya, citasi 3 juta. Citasi artikelnya. Oh gitu. Padahal dia baru aja kuliah. 3 juta. 3 juta. Makanya itu jadi Itu malah rakyat mana ya? bukannya di Itu Indonesia itu, Mas. Indonesia. Harusnya dapat Nobel tuh kalau artikel di citasi 3 juta orang. Itu malah sekarang jadi bahan hinaan kan. Nah gitu-gitu tuh di kita masih Artinya maksudnya ada ada standar-standar tertentu yang membuat proses-proses ini jadinya tergeser. Betul. Jadi makna dari nilai itu bergeser gitu. Harusnya kan kalau kita benar-benar mempercayai dengan prosesnya, dengan sistemnya, nilai itu mencerminkan kualitas atau kemampuan dari mahasiswanya kan. Tapi kalau misalkan sekarang jadinya bergeser, itu hanya untuk sekedar memenuhi standar-standar tertentu lah, gitu. Dan jadinya tidak kalau menurut saya jadinya malah tidak sesuai dengan permintaan pasar itu Bu ya. Yang diminta oleh pasar kan harusnya yang siap kerja gitu. Ya, tapi kan dihalalkan dengan menghalalkan segala cara agar memenuhi permintaan gitu. pasar itu. Jadinya malah nggak bisa kerja juga. Ya kalau saya pengalaman sendiri sih, beberapa kali saya pernah untuk beberapa keperluan harus mewawancara gitu. Aduh, ini kayaknya belum deh ya gitu. Walaupun IPK-nya tinggi gitu ya. Kan? Dan bener tadi kata Bu Yura, akhirnya saya jadi nggak lihat tuh IPK. Nggak lihat itu kan ya Pak ya gitu. Pengalaman, akhirnya kami lebih senang dapat calon karyawan atau misalkan orang yang mau kerja itu dari rekomendasi kan. Ini bagusnya sih ini, kita lebih percaya itu kan. Gitu. Tapi rekomendasi juga bisa merekomendasikan yang ada di mana tuh? Kepentingan ya Pak ya. Di mana tuh? KKN. Oh bisa ya? KKN. Desa Penari maksudnya. Desa Penari. Banyak ularnya itu. Bukan mungkin emang wawancara itu kolusi, sih paling oke. nepotisme. Wawancara dan tes itu sih yang paling oke gitu. Ya sekarang jangankan buat kerja deh, kita nih dosen-dosen harus melibatkan mahasiswa dalam penelitian sama PKM kan. Iya. Pasti ada kriteria kan milih anaknya, milih mahasiswanya. Kita nggak akan lihat dari IPK-nya aja kan, gitu. Dari di kelasnya seperti apa, gitu, kemampuannya seperti apa, gitu. Pada akhirnya kita juga sebenarnya melakukan filtrasi itu gitu. Aku ya sama Mbak, aku pernah ngecek tuh di prodi mana IPK yang paling tinggi kan. Ada nih satu orang, saya ajak ngobrol nggak nyambung. plak plung. Kayaknya nggak nyambung kamu Mas. Iya, bisa juga. Akunya yang salah ya. Kamu yang nggak nyambung kayaknya. Ya, oke, ini kayaknya udah masuk durasi kita nih, udah 1 jam. Luar biasa ya sharingnya dari Bu Yura, dari Mas Wildan. Makasih banyak. Mas Ini Syakur. doang saya. Iya, sama Bintang lah. tamu. Waduh, Ya. takut. Wah, ini sebetulnya bintang tamu pertama Iya. gitu. Walaupun ini acara bukan gede-gede amat. Iya. Sebenarnya ada Iseng-isengan doang gitu. satu pertanyaan yang Mau terlewat. nambahin, apa tuh? Jadi terkait kita kan dosen gitu ya, wajib S3 gitu ya. Nah aku pengen lihat dari POV Bu Yura itu S3 itu untuk apa gitu Bu?
Apa hanya sekedar memenuhi Bapak POV-nya. mau nanya, Bapak mau jorokin orang. Nah, maksudnya apa hanya sekedar memenuhi kewajiban Nah, atau atau ada memang sebuah sesuatu. keharusan? Kan dari sudut pandang perempuan misalnya gitu. Wah, dari sudut pandang perempuan ya. Jadi S3-nya itu maksudnya apa ya, lebih Oh, ke patriarkis sekali, Mas. Oh iya. Enggak, kan saya yang duluan bahas gender, Pak. Enggak apa-apa, saya Gimana belain Bu pas yang terkait S3-nya Bu? satu udah pasti kewajiban ya. Ya. Jadi kita udah pasti terkait administrasi itu dulu. Kan tadi ngobrolin idealisme, balik lagi ya, Iya. kita punya tuntutan-tuntutan dari kantor, dari lingkungan dan lain sebagainya. Salah satu tuntutannya adalah S3. Ya berarti mau nggak mau, bisa nggak bisa harus dipenuhi. Gitu. Yang kedua, ya balik lagi, kalau saya sebagai perempuan gitu ya, atau karena dalam hal ini dari tadi saya bilang soal passionate ya, gitu. Soal passionate. Mungkin kayak kita dulu ngambil kuliah sebelumnya. Kenapa sih bapak-bapak ngambil kuliah jurusan bapak? Kenapa? Suka apa enggak? Oke. Enggak. Saya masalah jurusan, Bu. Oh, saya suka Bu. Suka, Pak. Suka. Nah, saya kebetulan punya pengalaman saya ngambil S1 yang tidak saya sukai. Oh. Saya menyelamatkan diri saya lewat profesi. Karena ternyata memang saya senang ketemu orang, senang melayani gitu ya. Jadi akhirnya ketika di profesi saya lebih suka dibanding diem di lab, Pak. Karena mungkin jurusan kesehatan kan banyak di lab ya. Iya, iya. Ternyata saya nggak suka di lab teh gitu. Ternyata saya sukanya justru melayani. Tapi ke Ibu tadi orang. bilang di awal introvert. Ya memang Ketemu loh, orang. introvert itu kan bukan pemalu, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Malu-maluin juga. Nah, Bapak makanya ikut mata kuliah saya. Oke. Psikologi kesehatan biar Ada- nggak ada. ketuker nih. Apa tuh introvert tuh? Emang sengaja disalah-salahin biar diundang. Waduh, iya. Mata kuliahnya. Nah gitu, jadi mungkin, nah saya terselamatkan sama si profesi saya Pak gitu. Akhirnya di S2 saya daftar 2 jurusan nih Pak. Jurusan yang diminta sama orang tua saya, jurusan yang saya sukai. Dua-duanya masuk Pak. Waduh. Di 2 universitas yang beda gitu. Oke. Akhirnya saya memilih hal yang saya sukai. Nah jadi kalau tadi jawaban tadi, satu udah jelas kewajiban. Administrasi dong, kita mau naik di kantor gitu ya, karirnya jangan stuck terus, udah pasti kita harus butuh itu ya gitu. Gitu. Yang kedua ya tadi soal passion tadi gitu ya. Kita tuh kuliah buat apa sebenarnya gitu. Kalau dari saya pribadi gitu. Jadi ketika saya merasa enjoy di jurusan saya, di jurusan S2 saya tentu pengen ngambil itu lagi di S3. Nambah Kelas lagi keahlian ya. juga, nambah keahlian juga, terus mungkin pandangan pasti lebih Lebih luas terbuka lagi, dong gitu. iya. Terus intinya karena kita pengajar udah pasti itu kan bisa ditularin Betul. Ke ke mahasiswa ya. mahasiswa-mahasiswa kita ya Pak ya gitu kayak Terus gitu. ini kalau dilihat kan Ibu itu kan udah 5 tahun nih. Udah ada belum roadmap S3-nya udah ada? Ada gitu. Udah boleh disepil atau? Ah jangan Nah, jangan. gitu. Kan harus merahasiakan rencana Pak. Oh gitu ya. Iya betul, sunahnya begitu. Gitu. Balik kita sekarang ngumbar-ngumbar rencana. Banyak soalnya memang iya teman-teman saya yang lain yang di prodi yang bahkan belum 6 tahun mereka udah ngambil duluan dan nggak apa-apa gitu. Nah itu juga sehatnya kultur di kita, nggak ada yang sikut-sikutan. Ini udah S3 duluan, yang lain belum segala macam, nggak ada. Semua disupport aja. Gitu. Jadi mungkin 2 tadi Pak. Ya harus realistis lah, emang kita wajib gitu ya. Realistis juga gitu. Yang kedua ya dipikirin diri sendiri juga. Oke. Yang ketiga ada lagi Pak yang realistis. Wow. Apa tuh? Bosen nggak sih di kantor? Kabur aja dulu. Ini jangan diedit, jangan disensor. Bosen nih, Bu Yura bosen di kantor. Jadi Enggak. Maksudnya pengen suasana rutinitasnya. baru gitu. sama rutinitas. Allahu Akbar. Kalau ada pilihan Mm-mm. bahwa kuliah S3 itu sebenarnya nggak wajib nih. Tetap Oke. lanjut atau enggak? Tetap lanjut. Tetap lanjut. Bagus. Tetap. Kan tadi saya bilang saya suka sama apa yang saya pelajari. Emang expertise-nya pengennya di apa sih? Itu tadi. Promosi kesehatan. Promosi kesehatan. Promkes. Promosi kesehatan. Karena saya waktu S1, jadi kalau di kesehatan tuh kan ada preventif ya Pak, mencegah. S1 Promkes di Bandung kan nggak ada? Ada Pak. Oh ada ya? Oke lanjut. Apa? tahu. Saya jadi lupa Pak mau ngomong apa. Bapak sih nanya mulu. Oh, emang nggak tahu. Satu preventif kan mencegah ya Pak ya gitu. Terus habis gitu kuratif nih pengobatan. Saya tuh belajar 2 itu Pak di S1. Oke. Ternyata saya nggak suka. Kenapa kita harus ngobatin? Oke. Kalau bisa mencegah gitu Tuh. kan. Nah terus akhirnya di rehabilitatif sama di promotif. Makanya saya ngambil promotif Pak. Promotif itu sebelum preventif Gitu. harusnya. Enggak sih, Bagian. preventif Kayaknya dulu. bagian Preventif dari dulu. Preventif. bagian dari Gitu. preventif juga. Bagian dari preventif. Mencegah enggak, satu-satu masing-masing. Preventif, Kalau kuratif, realnya kalau kita rehabilitatif, dan pengen promotif. orang sehat tuh dipromosiin dulu atau di preventif dulu?
ya usaha promotif merupakan salah satu dari cara mencegah tadi mungkin ya yang Pak Wildan bilang. Kayak misalnya Bapak nih olahraga, makan sehat, apalagi tidur yang cukup gitu ya segala Itu kan macam. hasil promosi orang Berarti sebelumnya. promosi dulu Itu dong. meningkatkan, promosi kan meningkatkan ya Pak, meningkatkan Iya, status peningkatan. kesehatan kita. Kalau preventif mencegah, oh iya nih saya kehujanan, pulang dari kantor, saya harus ngapain? Ngapain misalnya Pak? Saya kehujanan pulang dari kantor, saya takut sakit, Bapak ngapain? Mandi air hangat. Ngebaso. Mandi air hangat. Saya sih bikin artikel sih. Kalau saya mau kehujanan ngebaso. Apalagi. Pedes-pedes anget-anget ya Pak ya. Payung, neduh. Nah itu kan preventif Iya, Pak. Artikel ya? Nah kalau promotif Lagi Bapak, pada aneh-aneh gitu. kalau promotif Bapak udah biasa nih olahraga nge-gym sehingga imunnya bagus. Kehujanan dikit mah ya nggak akan sakit. Ya 40 derajat itu. Gitu. Jadi itu mungkin akhirnya saya dapat di situ Pak. Terus balik lagi tadi karena saya seneng awalnya pengen jadi psikolog ya Pak. Ternyata di promosi kesehatan banyak banget ilmu-ilmu perilaku yang saya dapat. Jadi haus aja gitu pengen denger pendapat ilmu orang-orang dari yang lebih oke gitu. Jadi tadi pertanyaan Pak Wildan ya saya mah bakal ngambil Pak. Tetap ngambil ya. Iya. Sama busnya juga. Iya. Saya juga sama. Saya juga sama. Pertanyaannya lanjut boleh? Kalau Udah. beasiswa dan tidak beasiswa tetap diambil. Tetap diambil. Dah, gitu doang. Kalau saya harus beasiswa. Tapi ya mudah-mudahan sih ya Pak gitu. Tetap diambil tapi mudah-mudahan ya siapa sih yang nggak kan memanfaatkan segala Uang negara, kesempatan Support dong, dari negara ya, Pak. Bang. Iya. Kapan lagi negara nyupport kita? Kita habiskan. Waduh. Kita habiskan. Enggak, masa kita terus yang bayar. optimalkan. Iya, kita kan bayar pajak tuh. Masa kita nggak menikmati pajak kita. Iya. Kali-kali balik lah ke kita dalam bentuk beasiswa. Iya, betul. Boleh lah. Oke, Gitu? kayaknya udah panjang banget. Walaupun kita masih pengen ngobrol sebetulnya, tapi kita Betul, terbatas menarik waktu. banget nih, Bu Yura. Iya. Terima kasih banyak. Ada closing statement nggak? Biasanya ada tuh. Ada, Dari Bu Yura. Closing Bintang statement. tamu. Ya buat teman-teman anak-anak Gen Z itu yang pengen jadi pendidik, yang pengen jadi dosen, jangan jadi ragu-ragu ya melihat podcast ini. Atau melihat Ya kan berita-berita sisi yang lain, Bu. Iya, sisi lain. Oke. Ya silahkan intinya sih harus realistis aja ya. Balik lagi, tapi mungkin kan dari tadi bisa didengar pandangan dari iya, masing-masing. bapak-bapak gimana, pandangan saya sebagai perempuan seperti apa gitu. Jadi silahkan gitu. Jadi pokoknya cuan-cuan dulu sebelum jadi dosen. Biar cepat jadi dosen nggak mikirin cuan. Jadi dosen kan nggak mikirin cuan nggak sih? Harusnya pemerintah yang mikirin cuan kita ya. Kita kan diiming-iming itu, Bu. Apa? Ahli surga. Masya Allah, alhamdulillah. Ilmu yang bermanfaat karena kan kita tuh ya agama itu ditanamkan ke kita tuh secara dogmatis gitu. Iya. Jadi nggak dipelajari secara dipikirkan gitu rasionalitasnya enggak dogmatis udah Kan gitu. samina wa ta'na, Pak. Iya. Ya, itu yang saya coba kritisi juga gitu. Kurang Iya. suka ya. Tidak kurang suka tapi saya kritisi lah gitu. Kalau Bapak bisa sebagai filsuf. enggak lah. Rocky gerungnya Rocky Gering. Rocky kering. Oke, Mas Wildan. Biasa penutup dong. Harus ada. Tadi sih mau ngomong apa ya? Sama kayak opening aja. Iya, benar Oke. tadi. Jadi kayak Bu Yura tadi jangan jadi ragu-ragu untuk para mahasiswa atau calon mahasiswa yang pengen terjun ke dunia pendidikan gitu ya. Insya Allah nanti ada jalannya tetap gitu. Yang penting kita tetap berkarya sebaik mungkin. Ya walaupun tantangannya besar gitu. Tapi juga jangan mau tergiur dengan hal-hal atau kalau Pak Zikri tadi bilangnya diromantisasi gitu ya, pahlawan tanpa tanda jasa atau didogmatisasi dengan ilmu yang bermanfaat yang tidak akan terputus gitu kan. Itu kan gitu. Hadis itu bahkan gitu kan. Ilmu yang bermanfaat. Itu benar. Cuman jangan dijadikan alasan utama juga gitu. Jadi harus realistis dan juga harus sesuai dengan keinginan, itu yang penting. Sesuai sama hak. Sesuai sama kata hati gitu. Mungkin itu dari saya. Mas Zikri? Terima kasih. Wah, semua nih jadinya. Semua. Ya. Aku pikir mau langsung closing. Tapi ini closing Mas Wildan ya. Duh. Ya, ya intinya sama. Ini jadi salah satu apa ya? Mungkin referensi buat teman-teman yang memang saat ini masih kuliah S1, S2 pengen jadi dosen. Kondisi saat ini mungkin seperti ini, tapi ya kami berharap kedepannya akan menjadi lebih baik gitu. Dan nanti banyak menginspirasi teman-teman atau mahasiswa yang punya apa ya kemampuan terhebat gitu ya untuk terjun ke profesi ini dan juga menurunkan bakatnya gitu.
Itu aja masuk Mas Sakur. Ya udah banyak yang disampaikan teman-teman semua. Langsung closing aja Saya lah, Mas. dikit aja ya. Kita itu manusia sebagai manusia bertumbuh ya, manusia itu bertumbuh ya. Apa yang kalian inginkan sekarang itu belum tentu sama dengan beberapa tahun ke depan. Jadi nikmati saja dulu apa yang kalian suka, pelajari, nanti mau jadi apa itu ada jalannya masing-masing. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Bu Yura. Sama-sama, terima kasih undangannya. Tutup Mas pakai tangan Mas.